Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Dedi di sini. Yuk kita belajar lagi mengenai tools selanjutnya, yaitu home. Di home ini apa aja yang ada? Ada namanya paste, ada namanya cut, copy. Ya, paste ya, bukan paste. Paste, cut, copy. Paste ini untuk apa guna? Untuk menempelkan. Setelah kita copy, kita paste. Kemudian setelah kita cut, kita paste. Cut itu apa? Untuk memotong. Contoh, kita punya ini, kita blok. Kita blok ini kita apakan namanya? Kita klik di awal ini, kita blok. Kita klik, tahan, tarik ke samping, atau kita klik, mana mouse kita ya? Kita klik, klik, kemudian kita tekan shift, kita tekan panah ke kanan ya, atau ke kiri untuk mengurangi. Panah ke atas, panah ke bawah, nah ada ya, panah ke kanan atau ke kiri. Kita ingin cut nih, kita ingin cut, hilang. Kita ingin pindahkan ke bawah ini, maka kita pastekan. Seperti itu ya. Cut, paste. Tapi kalau ingin kita copy, kita ingin mengopi nih ya, copy, kita copy dan paste. Kita ingin paste nih di bawahnya ya, tekan paste, maka dia akan nomor 4 itu manfaat juga seperti itu. Paham ya prinsip copy paste? Kemudian apa lagi? Di sini ada jenis tulisan. Nih mahasiswa ini banyak juga yang bingung jenis tulisan. Sesuaikan dengan format dari skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sukaryo. Kalau misalnya diminta menggunakan Calibri, ya pakai Calibri. Tapi kalau diminta menggunakan Times New Roman, pakai Times New Roman. Nah, di sini ada model-model penulisannya. Kemudian dari jenis tulisan atau jenis font, ada juga ukuran. Kalau diminta ukurannya bab 1 pendahuluan dengan ukurannya itu 14, ya kasih 14, jangan dikurangi. Ya, kalau diminta 10, kasih 10. Sesuai dengan format. Kemudian ini misalnya terbelakang masalah, tujuan dan manfaat. Diminta 12, kasih 12. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Sesuaikan dengan format. Nah, kemudian kita ingin membuat latar belakang masalah. Ya, seiring era revolusi industri 4.0. Contoh ya. Nah, ternyata ini hitam pekat atau disebut dengan bold. Caranya adalah ini fungsinya. Kita ingin menghilangkan bold, tekan B. Maka dia tulisannya seperti biasa. Lah, kita ingin membuat italik atau garis miring, revolusi industri. Ya, kita tekan italik. Kemudian ditambahkan lagi bold contoh. Kita tekan B. Ya, atau Ctrl B. Kalau I ini Ctrl I. Ya, tengok ini. Ya, Ctrl I untuk italik, tengok, tekan Ctrl I. Ya. Kemudian untuk menghitamkan, contoh Ctrl B. Nah, ingin membuat garis bawah di bawah ini gimana aja? Ctrl U atau tekan U yang ini. Ya, nah itu. Kemudian apa lagi? Minimize dulu. Kita inginkan dia ya. Kita inginkan dia merubah warna tulisan. Nah, ini ada nama font color. Terubah warna tulisannya. Contoh, ini warna merah, Pak. Saya maunya warna biru. Sesuai dengan aturan hijau, kuning. Nah, ini. Atau tidak ditemukan warna di sini, Pak. Pilih more color. Kamu pilih nanti di sini warnanya apa yang mau kamu jadikan.
Contoh warna pink agak ambar, oke kan? Nah, berubah dia warna pink agak ambar. Gitu. Kemudian kamu ingin membesarkan ini ya, secara drastis. Nah, contoh bisa pakai increase. Coba tengok tulisannya increase font size atau control tambah tanda besar ya. Nah, kamu ingin mengecilkan pula lagi, kontrol kecil, tanda kecil ya, resize. Kemudian apa lagi? Nah, ini apa nih? Cengkais, sentence case. Kemudian apa lagi? Lower case. Nah, untuk membuat tidak ada huruf besar, huruf kecil. Kecil aja semuanya ya, tidak ada huruf kapital, tapi huruf biasa aja semua. Nah, kemudian apa? Uppercase. Nah, huruf besar semuanya. Kamu mau bikin di sini nih capitalize H words. Nah, sesuai dengan yang namanya capitalize H words. Ya, artinya latar belakang masalah ya, ada garis, ada huruf besarnya di awal kalimat atau single case. Nah, single case ya seperti ini. Jadi sesuaikan. Nah, biasanya latar belakang masalah itu adalah seperti ini. Atau bisa juga kamu gunakan yang namanya Shift F3. Ini lebih asik lagi ya. Ini lebih asik lagi ya. Shift F3. Kemudian apa lagi yang di sini ada? Berarti kita sudah membedah dari sini sampai ke sini. Ada yang ketinggalan. Nah, straight through artinya membuat garis di sini. Straight through. Nah, bisa kita hilangkan juga straight through. Nah. Kemudian ada nama subscript ya. Subscript ini biasanya kita gunakan untuk contoh 2 seperti ini. O2 untuk rumus ya, O2. Kemudian nanti bisa kita kasih pangkat 2. Kita balikkan dulu ya, 2 pangkat 2. Nah, seperti itu ya, 2 pangkat 2. Ini biasa kita gunakan untuk rumus. Nih ya. Nah, nih. Oke. Kemudian ini udah tahu fungsinya. Ini lagi, ini text effect ya, untuk membuat text effect ya. Ini macam-macam efeknya. Nah, ini biasanya untuk mading-mading ya, mading. Kamu bisa gunakan ini ya untuk bermacam-macam model karya mading ya, mading. Kemudian kamu bisa juga menggunakan ini ya, ini stabilo. Stabilo atau disebut dengan text highlight color. Ini dah tadi ya. Kemudian ini clear formatting. Nah, ini yang Bapak bilang bullet numbering. Simbol, memberikan simbol ya, simbol. Contoh. Ini ada sebuah tulisan. Contoh itu Ani pergi ke pasar, Doni ikut. Nah, ini contoh ya. Kita ingin memberikan simbol seperti ini 1, 2, 3. Kamu tinggal klik. Nah, ini dia akan mengikuti simbol yang di atas. Ya, kalau kamu ingin membuat simbol yang baru, maka kamu klik yang ini, klik kanan, ya, restart at 1. Dia akan mulai lagi dari 1. Kemudian kamu enter, ya, dia akan ikut sesuai dengan model bullet yang kamu pilih. Ini banyak macam-macamnya, kamu tinggal pilih aja. Ini mau bullet yang mana. Kemudian yang ini juga, ini ada yang 1, 2, 3, ada yang 1, 2, 3 Romawi, ABC ya. Ini kamu tinggal pilih saja yang mana. Kemudian ini juga, ini biasanya kita gunakan nih. Nah, ini ya, biasanya untuk sub apalah namanya,
bukan sayur sop ya, tapi misal contoh pendahuluan, latar belakang masalah, sub bagian atas lah ibarat kata ya. Ini contoh, ini latar belakang masalah, kemudian di bawahnya ada lagi subnya. Saya contoh satu, saya contoh ini ya, saya bikinkan sub lagi di bawahnya apa, kemudian apa, kemudian dan lain sebagainya. Ada lagi sub-sub pokok bahasan di bawahnya ya. Kemudian ini juga ada yang namanya kontrol L, E, ya kontrol E, ini right, dan ini justified ya, atau kontrol J. Nah, apa fungsinya? Ya, kita cek ya, kita bold dulu. Ini ada nama elegant left, kiri ya, dia rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan ya, kanan atau kontrol R ya, right ya. Kalau ini justified untuk merata kiri kanan. Kemudian di sini juga ini banyak juga mahasiswa yang salah. Banyak juga mahasiswa yang salah. Sampai sekarang ditanya nanti bingung ya kan. Padahal udah dijelaskan ya kan. Ini contoh ya, ada sebuah kata-kata. Nah, nih. Ini misalnya diminta oleh buku panduan tentang 1 spasi, 1,15 spasi, 1,5 spasi. Nah, ini perhatikan ini. Ya, ini bisa jadi ini bukan 1,5 spasi tapi 2 spasi. Nah, makanya kamu harus bikin remove space after paragraph. Kalau diminta 2 spasi ya bikin 2 spasi. Ini yang 2 spasi itu. Misal contoh jarak antara latar belakang masalah dengan isi itu 2 spasi, ya kamu kasih 2 spasi. Ikuti aturan main dari model penulisan skripsi nanti. Jangan sampai salah pula. Ya, nih. Kemudian ada namanya di sini disrace indent ya. Disrace indent itu artinya yang ikut di sini. Garis tepi ini ya, yang hitam ini. Kamu tahu kan ini apa? Ini nanti kita akan masuk juga nanti ke dalam margin. Nanti. Kemudian di sini nih ada namanya time color. Time color ya, udah tahu lah ya time color itu apa. Time color ini kita bisa rubah nanti warna-warnanya ya. Ini biasa di tabel ya, di tabel. Kemudian nanti kamu bisa bikin ini all border, artinya nanti dikasih tabel ya, latar belakang masalah. Itu nanti pada saat pembuatan tabel. Kemudian mungkin itu aja yang ingin Bapak sampaikan. Ini juga ada namanya sort. Kemudian ada nama sort, ini artinya membuat pilihan dari huruf A sampai Z ya. Kita sorting ya, sorting berdasarkan paragraf misalnya sorting. Nah, ini dia sort. Kemudian nanti kita bisa gunakan juga ini ya, so paragraph mark. Ini fungsinya untuk tandai ya. Kemudian ada namanya A, B, C, C, D, C ya, ini ada model-model no spasi, heading 1, heading 2 dan seterusnya. Kemudian ada nama find. Find ini gunanya untuk mencari nih, biar memudahkan kamu mau mencari manfaat, enter. Nah, keluar dia manfaat. And then tujuan, saya contoh tujuan navigasi ya. Nah, jadi kamu bisa juga melakukan result ya, artinya pencarian page, di page berapa dia. Kemudian kamu bisa juga nanti melakukan replace. Contoh tujuan, kamu ingin mereplace atau merubah nanti kata-kata tujuan yang ada ini di semuanya ini. Kamu ingin replace white manfaat. Manfaat. Kita katakanlah di sini ada tujuan juga ya. Di sini tujuan. Nah, kamu tengok nih ya. Tujuan ya, ini tujuan, ini tujuan dan ini tujuan. Kita ingin rubah semua kata-kata tujuan itu menjadi replace, menjadi manfaat. Replace all, rubah dia semuanya ya.
Jadi tujuan itu bisa berubah jadi manfaat. Nah, ini ya yang tadi ya, nanti tadi tujuan sekarang berubah menjadi manfaat. Oke, itu untuk sesi sekarang. Ini select all ya, select all atau control A ya, CTRL ya, tengok lagi di screennya ya, CTRL ya, control A. Nah, itu untuk memblok semua. Kamu ingin meng-cut ini semua, control A ya, pilih delete. Itu untuk menghapus, control A. Untuk mengembalikan, control Z ya, atau undo ya, undo. Coba kita lihat lagi, undo atau redo, redo untuk mengembalikan lagi ya, atau control Z, control A, control Z. Oke, mungkin itu aja yang Bapak sampaikan terkait tadi ya, ada namanya control A, control C, control V ya. Kemudian nanti mau ditambah lagi control V di bawah ini ya, seperti itu. Mungkin itu aja yang ingin Bapak sampaikan terkait dari ini, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan bahas mengenai insert. Apa-apa aja sih yang ada di insert ya. Tetap saksikan channel Bapak. Kita break sejenak.